Gunung itu berdiri seperti bayangan raksasa di ufuk timur, menjulang tinggi dengan puncak yang hampir tak pernah terlihat jelas. Orang-orang menyebutnya Gunung Berkabut. Bukan karena kabut tipis yang biasa menyelimuti pegunungan saat pagi hari, melainkan karena kabut di sana seperti makhluk hidup. Datang tanpa peringatan, bergerak perlahan, dan tak pernah benar-benar pergi. Bagi warga desa di kaki gunung, kabut bukan sekedar fenomena alam. Ia adalah pertanda. Pertanda bahwa sesuatu di atas sana tidak ingin diganggu. Sudah banyak pendaki yang menapaki lerengnya. Sebagian kembali dengan cerita indah tentang lautan awan dan hutan pinus yang sunyi. Namun sebagian lainnya pulang dengan wajah pucat dan cerita yang tak masuk akal. Ada yang bersumpah melihat bayangan berjalan sejajar di balik kabut. Ada yang mengaku mendengar namanya dipanggil oleh suara yang sangat dikenal. Suara ibu, saudara, atau kekasih. Padahal mereka mendaki sendirian. Dan ada juga yang tidak pernah kembali. Nama-nama mereka masih diingat warga desa. Foto-fotonya ditempel di papan kayu dekat pos pendakian lama yang kini jarang digunakan. Beberapa tahun terakhir, jalur resmi Gunung Berkabut masih dibuka. Tetapi satu jalur lain, jalur yang tidak tercatat di peta manapun, disebut sebagai jalur terlarang. Konon, jalur itu hanya muncul saat kabut turun terlalu tebal. Sebuah percabangan samar di antara dua pohon besar seakan membuka mulut untuk siapa saja yang cukup nekat melangkah masuk. Di dekatnya berdiri batu tua setinggi dada orang dewasa dengan ukiran tulisan yang hampir terhapus waktu. Warga desa menyebutnya batu larangan. Kalau kabut turun sebelum jam 4 sore, jangan lanjut naik. Begitu pesan yang selalu diulang oleh penjaga warung terakhir sebelum gerbang pendakian. Kalau lihat batu tua dengan tulisan aneh, baliklah. Jangan pernah coba jalur di sampingnya. Namun bagi Arga, peringatan seperti itu justru terdengar seperti undangan. Arga dikenal sebagai kreator konten petualangan yang sedang naik daun. Kanal videonya dipenuhi eksplorasi tempat angker, hutan terlarang, dan bangunan terbengkalai. Ia punya satu prinsip, semakin berbahaya dan misterius, semakin banyak yang akan menonton. Gunung Berkabut lagi viral, katanya suatu malam kepada 3 sahabatnya. Mereka berkumpul di kamar kos Arga yang dipenuhi peta dan peralatan mendaki. Ada forum anonim yang bilang ada jalur hilang, jalur yang gak ada di peta. Kalau kita bisa nemuin dan dokumentasiin, ini bisa jadi konten terbesar kita. Dimas yang paling berpengalaman soal navigasi mengernyit. Forum anonim gak selalu benar, bisa jadi cuma cerita buat nakut-nakutin. Raka sang kameramen justru tersenyum lebar. Justru itu yang bikin menarik. Nanda satu-satunya perempuan di kelompok itu terdiam lebih lama dari biasanya. Aku pernah dengar tentang gunung itu. Katanya kabutnya aneh, bukan cuma nutup pandangan, tapi bikin orang kehilangan arah. Arga tertawa kecil. Semua gunung bikin orang kehilangan arah kalau nggak hati-hati. Namun jauh di dalam dirinya, Arga tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia sudah membaca puluhan kisah tentang Gunung Berkabut, tentang pendaki yang menemukan tenda kosong dengan makanan masih hangat, tentang kompas yang berputar tanpa sebab, tentang jejak kaki yang berhenti begitu saja di tanah basah, dan tentang 4 pendaki yang hilang 10 tahun lalu, tanpa satupun barang tertinggal. Malam sebelum keberangkatan, Arga membuka kembali peta digital di laptopnya. Ia memperbesar area lereng utara, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi jalur terlarang. Di sana hanya ada hutan lebat tanpa tanda jalur resmi. Anehnya, saat layar laptopnya berkedip, ia melihat sekelebat garis samar di antara kontur peta, seperti jalur tipis yang muncul lalu menghilang. Arga berkejap, garis itu sudah tidak ada. Ia menyalahkan matanya yang lelah. Di luar kamar, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Daun-daun bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan pelan. Arga menutup laptopnya dan tersenyum penuh ambisi. Besok, gumamnya, kita bongkar misteri itu. Di kaki Gunung Berkabut, kabut mulai turun lebih awal malam itu. Perlahan, tebal, menelan pepohonan satu persatu. Jika ada yang berdiri cukup lama memandang lerengnya, mungkin mereka akan melihat sesuatu bergerak di balik putih yang pekat, sesuatu yang menunggu.
Dan jauh di atas sana, di dekat batu larangan yang sunyi, kabut berputar lebih rapat dari biasanya. Seolah tahu bahwa akan ada 4 orang yang segera melangkah masuk. Tanpa sadar, langkah pertama mereka sebenarnya sudah dimulai malam itu. Gunung berkabut tidak pernah benar-benar cerah, dan ia selalu memilih siapa yang boleh pulang. Mobil sewaan yang mereka tumpangi berhenti tepat di ujung jalan aspal yang retak-retak. Setelahnya, hanya ada jalan tanah berbatu yang mengarah ke desa kecil di kaki gunung berkabut. Udara di sana terasa lebih dingin dari perkiraan, padahal matahari masih menggantung tinggi. Anehnya, puncak gunung sudah tertutup selimut putih tipis yang perlahan menebal. Arga turun lebih dulu, menghirup udara dalam-dalam sambil menatap ke atas. "Lihat itu," katanya pelan, menunjuk kabut yang menggulung pelan seperti ombak diam. Belum sore sudah begini. Dimas ikut memperhatikan. Perakiraan cuaca nggak bilang apa-apa soal kabut tebal. "Perakiraan cuaca nggak pernah kenal tempat begini," sahut Raka sambil mengangkat kameranya dan mulai merekam. "Opening yang bagus." Nanda tidak langsung berbicara. Ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi seperti dia sedang diawasi. Desa itu kecil, rumah-rumah kayu berjajar tak rapi, beberapa warga duduk di teras sambil menatap mereka tanpa senyum. Mereka berjalan menuju warung terakhir sebelum jalur pendakian resmi. Warung itu sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang berkarat. Seorang lelaki tua duduk di balik meja kayu, matanya tajam, meski tubuhnya kurus dan membungkuk. "Pendaki?" tanyanya datar. Arga senyum ramah. "Iya Pak, mau naik hari ini." Lelaki tua itu menatap mereka satu persatu lebih lama dari yang terasa wajar. Tatatannya berhenti pada kamera di tangan Raka, lalu pada ransel besar di punggung Dimas. "Naik lewat jalur biasa atau cari yang tidak biasa?" tanyanya pelan. Keempatnya terdiam sesaat. Arga tertawa kecil. "Memang ada yang tidak biasa, Pak." Lelaki itu tidak ikut tertawa. Ia berdiri perlahan, lalu menunjuk ke arah gunung yang sebagian lerengnya mulai diselimuti kabut lebih tebal. "Kalau kabut turun sebelum jam 4, jangan lanjut. Itu aturan lama." Dimas mengangguk sopan. "Kami akan hati-hati, Pak." Namun lelaki tua itu belum selesai. Ia berjalan ke sisi warung dan mengambil sebuah termos tua. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan teh ke dalam gelas-gelas kecil untuk mereka. 10 tahun lalu, ia mulai berbicara. Suaranya lebih rendah. 4 anak muda datang seperti kalian, bawa kamera, penuh semangat. Mereka tanya soal jalur lama di lereng utara. Nanda menelan ludah. Mereka bilang cuma mau lihat batu tua, batu dengan tulisan aneh. Mata lelaki itu menyipit. "Saya sudah bilang jangan. Tapi mereka tetap naik." Terus, Raka tak bisa menahan diri. Tidak ada yang turun. Sunyi menyelimuti warung itu, bahkan suara ayam dan angin seperti menghilang sesaat. Tim pencari datang. 3 hari cari. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tenda, tidak ada sampah. Seolah mereka tidak pernah naik. Arga mencoba tetap tenang. Mungkin tersesat ke jurang atau jalur lain. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Jalur orang tersesat tetap meninggalkan bekas. Gunung ini kadang tidak. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat seng atap berderit panjang. Dari arah lereng, kabut turun sedikit lebih cepat, merambat seperti sesuatu yang merayap. "Kalau kalian lihat batu setinggi dada orang dewasa, dengan ukiran yang hampir hilang, jangan dekati, apalagi jalur kecil di sampingnya. Itu bukan jalur untuk manusia." Dimas saling pandang dengan Arga. Inilah yang mereka cari. Setelah berpamitan, mereka berjalan menuju gerbang pendakian resmi. Namun sebelum benar-benar masuk hutan, Nanda berhenti. Di sisi jalan setapak, tak jauh dari papan kayu tua bertuliskan jalur resmi, berdiri sebuah batu besar setinggi dada orang dewasa. Permukaannya dipenuhi lumut. Ada guratan samar di bagian depannya, seperti tulisan yang tergerus waktu. "Pak tadi bilang batu itu di lereng utara kan?" bisik Nanda. Dimas menggeleng pelan. "Ini masih jalur resmi." Arga mendekat dan mengusap permukaan batu itu dengan tangannya.
Lumutnya basah dan dingin. Saat ia membersihkan sebagian kecil permukaannya, tampak ukiran samar menyerupai huruf-huruf tua yang sulit dikenali. Raka langsung mengarahkan kamera. Dapat footage bagus nih. Tiba-tiba dari arah dalam hutan, terdengar suara seperti langkah kaki menginjak ranting. 1 kali, lalu 2 kali, lalu sunyi. Mereka menoleh bersamaan. Pendaki lain mungkin, ujar Dimas coba rasional. Namun tidak ada suara percakapan, tidak ada bayangan orang. Kabut perlahan menyelinap di antara pepohonan, turun lebih cepat dari sebelumnya. Jam di tangan Arga menunjukkan pukul 2:10. Masih terlalu awal untuk kabut setebal itu. Arga senyum tipis, campuran antara tegang dan antusias. Ini pertanda konten kita bakal gila. Lelaki tua dari warung tadi berdiri jauh di tepi desa, memperhatikan mereka dari jauhan. Wajahnya tak lagi datar, ada kekhawatiran yang jelas terlihat. Ia bergumam pelan, hampir seperti doa. Semoga gunungnya belum bangun. Di sisi lain, kabut semakin merapat. Batu tua yang baru saja disentuh Arga terasa lebih dingin dari sebelumnya. Jika diperhatikan lebih seksama, ukiran samar di permukaannya tampak sedikit lebih jelas, seolah baru saja diingatkan kembali. Dan jauh di balik pepohonan, sesuatu bergerak perlahan, menunggu mereka melangkah lebih dalam. Langkah kaki mereka mulai memasuki jalur resmi yang ditandai pita merah di beberapa batang pohon. Awalnya, suasana masih terasa wajar. Tanahnya lembab, aroma dedaunan basah bercampur dengan wangi getah pinus. Sinar matahari masih menembus sela-sela ranting, menciptakan bayangan panjang yang bergerak tertiup angin. Raka berjalan paling belakang sambil terus merekam. Oke, hari pertama pendakian gunung berkabut. Kondisi masih aman, cuaca cerah walau ada kabut tipis. Ucapnya ke kamera. Tipis? Nanda melirik ke belakang. Kabut yang tadi hanya menggantung di lereng atas kini mulai turun perlahan. Bukan seperti kabut biasa yang menyebar merata. Ia turun seperti tirai yang ditarik pelan dari atas, menggulung dan menebal di titik-titik tertentu. Masih normal, kata Dimas, meski nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Sekitar 1 jam berjalan, jalur mulai menanjak lebih curam. Akar-akar pohon mencuat seperti jebakan alami. Beberapa kali mereka berhenti untuk minum dan mengatur nafas, hingga akhirnya sesuatu terasa berbeda. Kompas gue aneh, gumam Dimas. Arga mendekat. Jarum kompas di tangan Dimas bergetar pelan, tidak liar tapi tidak stabil. Ia menunjuk utara, lalu bergeser sedikit ke timur, lalu kembali lagi. Medan magnet mungkin, ujar Arga cepat. Namun Dimas tahu ini bukan pertama kalinya ia mendaki. Jarum jarang bereaksi seperti itu tanpa sebab. Kabut semakin tebal. Dalam waktu kurang dari 10 menit, jarak pandang mereka menyempit drastis. Pohon yang tadinya terlihat jelas kini hanya tampak sebagai siluet abu-abu. Suara burung yang sejak tadi terdengar bersahutan perlahan menghilang. Sunyi, terlalu sunyi. Dengar nggak? Bisik Nanda. Dengar apa? Tanya Raka. Itu nggak ada suara apa-apa. Mereka berhenti. Tidak ada desir angin, tidak ada gesekan daun. Bahkan langkah mereka sendiri terdengar seperti tertelan ruang kosong. Arga mencoba tertawa kecil. Kita cuma ke bawah suasana. Mereka melanjutkan langkah namun tak lama kemudian Dimas berhenti mendadak. Ini nggak ada di peta. Di depan mereka jalur bercabang 2. Satu jalur masih ditandai pita merah yang sudah agak pudar. Jalur satunya lagi lebih sempit, hampir tertutup semak, seolah jarang dilalui. Anehnya, jalur sempit itu terlihat lebih jelas dalam kabut, seakan kabut menghindarinya, membentuk lorong samar ke arah dalam hutan. Harusnya cuma ada 1 jalur sampai pos berikutnya, ujar Dimas pelan sambil membuka peta digital di ponselnya. Layar ponsel berkedip, sinyal hilang. Padahal tadi masih ada 1 bar, gumamnya. Raka mendekatkan kamera ke jalur sempit itu. Ini pasti yang dimaksud forum itu. Arga menatap ke arah jalur kecil tersebut. Ada sensasi aneh di dadanya, campuran rasa takut dan penasaran yang memacu adrenalin. Coba lempar batu, kata Nanda tiba-tiba. Arga mengambil batu kecil dan melemparkannya ke jalur sempit itu. Tidak terdengar suara batu jatuh menimpa tanah. Tidak ada bunyi ranting patah. Hanya hening. Mereka saling berpandangan. Harusnya ada suara, bisik Nanda. Dimas mencoba rasional. Mungkin ketutup lumut tebal.
Kabut sekarang begitu rapat hingga pita merah di jalur resmi pun nyaris tak terlihat. Jalur sempit itu justru tampak seperti lorong yang lebih terang di tengah putih pekat. Seolah mengundang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. 1, 2, 3. Mereka menoleh bersamaan ke belakang. Tidak ada siapapun. "Siapa di sana?" teriak Arga. Tidak ada jawaban. Raka menelan ludah. Tadi jelas ada suara. Dimas menghitung pelan. Kita berempat, tapi barusan langkahnya 5. Kalimat itu menggantung di udara. Kabut bergerak sedikit lebih cepat, berputar pelan di sekitar percabangan jalur. Dalam kabut, bayangan pepohonan terlihat seperti sosok tinggi yang berdiri diam. Arga merasakan tengkuknya dingin, namun egonya lebih kuat daripada rasa takutnya. Kalau ini memang jalur yang gak ada di peta, berarti kita yang pertama nemuin lagi, katanya pelan. Dan kalau ini bukan jalur untuk kita, balas Nanda. Hening beberapa detik. Tiba-tiba, dari dalam jalur sempit itu terdengar suara lirih, sangat pelan, hampir seperti bisikan angin. Namun, bukan angin. Itu terdengar seperti seseorang memanggil nama. "Arga." Arga membeku. "Ada yang manggil lo tadi?" tanya Raka dengan suara bergetar. Arga tidak langsung menjawab. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, hanya sugesti dari cerita-cerita desa. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Masuklah." Jantung Arga berdegup lebih cepat, namun alih-alih mundur, ia melangkah 1 langkah ke depan. Dimas meraih lengannya. "Kita harus tetap di jalur resmi." Kabut semakin rapat, jalur resmi hampir tak terlihat lagi. Hanya jalur sempit itulah yang tampak seperti celah menuju sesuatu yang tak diketahui. Langkah kelima terdengar lagi, lebih dekat, dan kali ini suara itu seperti berada tepat di belakang mereka. Langkah kelima itu terdengar begitu jelas. Bukan sekedar gema atau ranting patah. Itu adalah suara sepatu menginjak tanah lembab. Ritmiks, pelan, mengikuti tempo mereka. Arga menoleh cepat ke belakang. Kabut menggantung tebal seperti dinding putih tanpa ujung. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Hanya batang-batang pohon yang berdiri seperti penjaga bisu. "Siapa di belakang?" teriak Raka. Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Dimas mengangkat kompasnya lagi. Jarumnya kini berputar perlahan, tak menunjuk ke arah manapun. "Kita nggak bisa lama di sini," katanya tegas. "Kalau mau lanjut, tentukan sekarang. Balik atau tetap di jalur resmi." Namun saat mereka menoleh ke arah jalur resmi, pita merah itu hilang. Tempat yang tadi jelas bercabang, kini hanya terlihat 1 lorong sempit. Jalur yang sejak awal terasa salah. "Ini nggak mungkin," bisik Nanda. "Kita berdiri di sini nggak sampai 5 menit. Arga mencoba berjalan beberapa langkah ke sisi kiri mencari bekas jalur resmi. Tapi yang ia temukan hanya semak rapat dan batang pohon besar yang tak ia ingat pernah ada di situ. "Kita mungkin terlalu ke kanan tadi," ujar Arga, mencoba masuk akal. "Jejak kita harusnya kelihatan," jawab Dimas. Mereka menunduk bersamaan. Tanah di bawah kaki mereka lembab dan lunak. Seharusnya jelas terlihat bekas tapak sepatu, tapi yang ada hanya permukaan tanah yang rata, seolah tak pernah diinjak siapapun. Raka berlutut dan menyentuh tanah itu. Ini masih basah, tapi nggak ada jejak. Napas Nanda mulai tidak teratur. "Kita barusan jalan 1 jal, harusnya penuh bekas." Arga mencoba berjalan mundur beberapa langkah, lalu maju lagi dengan sengaja menekan tanah lebih keras. Saat ia mengangkat kakinya, bekas tapaknya sempat terlihat, lalu perlahan mengabur, tertutup oleh tanah yang seolah bergerak sendiri. Mereka semua melihatnya. Tanah itu seperti menelan jejak. "Lo lihat, Yan?" bisik Raka. Tidak ada yang menjawab. Kabut bergerak lagi, kali ini lebih cepat, melingkari mereka seperti pusaran pelan. Dalam kabut, samar-samar terlihat siluet tinggi berdiri beberapa meter di depan jalur sempit itu. "Jangan lihat lama-lama," kata Dimas pelan. "Kalau itu cuma ilusi, otak kita bakal bikin tambah nyata." Namun suara itu kembali terdengar. Langkah kelima. Sekarang lebih jelas. Tepat di belakang mereka. Arga menoleh cepat. Kosong. Tapi Raka bersumpah ia melihat sesuatu bergerak di balik kabut. Sesuatu yang tinggi, kurus, dengan kepala sedikit menunduk. "Gue ndak nyaman," ucap Nanda lirih. "Kita balik aja."
Tapi balik kemana? Tanya Dimas getir. Kalimat itu seperti menampar kenyataan. Jalur resmi telah lenyap, yang tersisa hanya lorong sempit yang memanjang ke dalam kabut. Arga menelan ludah. Ia tahu keputusan ini akan menentukan semuanya. Namun ego dan rasa penasaran masih menguasainya. Kita masuk sedikit aja, katanya akhirnya. Kalau makin aneh, kita putar balik. Dimas ingin membantah, tapi ia sadar mereka tidak punya orientasi lain. Dengan hati-hati mereka melangkah masuk ke jalur sempit itu. Langkah pertama terasa biasa. Langkah kedua, kabut di belakang mereka menutup rapat, menelan area percabangan. Langkah ketiga, udara berubah lebih dingin. Langkah keempat, suara langkah kelima ikut bergerak bersama mereka. Kini tidak lagi dari belakang, melainkan di samping. Seperti ada seseorang berjalan sejajar di balik kabut, hanya terhalang beberapa meter putih pekat. Raka merekam tanpa bicara. Di layar kameranya, kabut tampak berdenyut halus, seperti bernapas. Beberapa menit berjalan, Nanda tiba-tiba berhenti. Tunggu. Ia menunjuk ke tanah. Ada jejak kaki di depan mereka. Bukan jejak mereka. Jejak itu lebih panjang, lebih dalam. Bentuknya samar, seperti tapak sepatu lama yang aus atau bukan sepatu sama sekali. Jejak itu mengarah ke depan, masuk lebih dalam ke jalur. Pendaki lain mencoba Raka menenangkan diri. Dimas menggeleng pelan. Jejaknya cuma satu, harusnya kanan dan kiri. Mereka memperhatikan lebih seksama. Benar, hanya satu garis jejak memanjang, seakan seseorang berjalan dengan satu kaki atau menyeret tubuhnya pelan-pelan. Nanda menurut satu langkah. Tanah di belakangnya tiba-tiba terasa kosong. Ia hampir jatuh sebelum Arga menangkap lengannya. Di tempat Nanda berdiri tadi, tanah terlihat sedikit cekung, seperti baru saja diinjak oleh sesuatu yang berat. Padahal tak ada siapapun di sana. Dia di antara kita, bisik Raka tanpa sadar. Angin mendadak berhembus kencang, membuat kabut berputar liar. Dalam pusaran itu, untuk sepersekian detik, Arga melihat siluet tinggi berdiri tepat di tengah mereka. Diam, tanpa wajah yang jelas. Lalu, kabut menutup kembali. Jejak kaki asing di depan mereka perlahan mulai memudar, sama seperti jejak mereka sebelumnya. Seolah jalur itu tidak ingin menyisakan bukti. Dimas menggenggam kompas yang kini sepenuhnya tak berfungsi. Kita harus berhenti dan pasang tenda sebelum gelap. Arga mengangguk pelan, tapi matanya tetap tertuju ke lorong kabut di depan. Ia merasa sesuatu sedang memimpin mereka. Bukan kebetulan, bukan tersesat, melainkan diarahkan. Dan jauh di belakang mereka, di tempat percabangan yang kini sudah tak terlihat lagi, tanah tetap rata dan sunyi, tanpa satupun jejak bahwa 4 orang pernah berdiri di sana. Langit tak pernah benar-benar terlihat sejak mereka memasuki jalur sempit itu. Kabut menggantung seperti atap rendah yang menekan dada. Meski jam di tangan Arga baru menunjukkan pukul 4:30 sore, cahaya sudah meredup seperti menjelang malam. Kita berhenti di sini, kata Dimas akhirnya. Suaranya tegas, tak memberi ruang untuk debat. Mereka menemukan sedikit area datar di antara pepohonan tua berakar besar. Tanahnya lembab, tapi cukup stabil untuk mendirikan 2 tenda kecil. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya sunyi yang terlalu padat. Raka tetap merekam, meski kini ia lebih sering menoleh ke belakang daripada ke lensa kamera. Hari pertama kita terpaksa camping lebih cepat karena kabut makin tebal, ujarnya pelan. Arga membantu memasang pasak tenda, berusaha terlihat tenang, namun dalam hatinya ada perasaan ganjil. Tempat ini terasa salah. Bukan karena gelapnya, melainkan karena tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Bahkan hutan paling sunyi pun tetap memiliki suara nafas alam. Di sini tidak ada. Nanda memeluk dirinya sendiri. Kalian ngerasa nggak sih? Kayak kita bukan di gunung yang sama. Cuma sugesti, jawab Arga cepat. Namun Dimas tak membantah. Setelah tenda berdiri, mereka berkumpul di antara 2 tenda dengan lampu senter menggantung redup. Cahaya kekuningan itu hanya mampu menembus beberapa meter sebelum ditelan kabut. Mereka makan seadanya, tidak banyak bicara. Setiap suara kecil terdengar berlipat ganda dalam sunyi. Tiba-tiba, krek, suara ranting patah. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Pendaki lain, bisik Raka. Di jalur ini, balas Dimas pelan. Krek, lebih dekat. Arga berdiri dan menyorotkan senter ke arah suara. Kabut terlihat berlapis-lapis, seperti tirai putih tak berujung. Tak ada bayangan jelas.
Namun tanah di depan mereka tampak sedikit tertekan, seperti baru saja diinjak. "Siapapun di sana, kami cuma numpang lewat," teriak Arga. Tidak ada jawaban. Malam turun cepat. Gelapnya tidak bertahap, seolah seseorang mematikan lampu dunia. Mereka masuk ke tenda masing-masing, Arga dan Dimas di satu tenda, Raka dan Nanda di tenda sebelah. "Kalau ada apa-apa, langsung keluar," pesan Dimas sebelum mematikan lampu. Beberapa menit pertama, hanya terdengar suara nafas dan detak jantung yang masih terlalu cepat. Lalu perlahan, rasa lelah mulai menguasai. Hingga Arga terbangun. Ia tidak tahu jam berapa. Yang ia tahu udara di dalam tenda terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan sunyi itu berubah. Ada suara gesekan pelan di luar tenda, seperti kain diseret di atas tanah. Seret. Arga menahan nafas. Ia melirik Dimas yang masih terlelap. Seret. Suara itu bergerak mengelilingi tenda. Arga meraih senter pelan, lalu membuka sedikit resleting tenda. Kabut langsung menyusup seperti asap dingin. Ia menyorotkan cahaya keluar. Kosong. Namun saat ia hendak menutup kembali, cahaya senternya menangkap sesuatu di tanah. Jejak. Jejak panjang, dalam, menyeret melingkari tenda mereka. Seperti sesuatu berjalan mengitari mereka sepanjang malam. Tiba-tiba, terdengar suara dari tenda sebelah. Enggak lucu, Rak. Suara Nanda terdengar panik. Arga langsung keluar. Dimas juga terbangun dan ikut menyusul. Tenda Raka dan Nanda tidak berada di tempat semula. Jaraknya kini sekitar 3 meter lebih jauh dari posisi awal. "Lo mindahin?" tanya Arga cepat. Raka keluar dengan wajah pucat. "Gue kira lo yang iseng." Nanda hampir menangis. "Tadi aku ngerasa kayak ditarik." Mereka menoleh ke tanah. Tidak ada bekas seretan tenda, tidak ada jejak kaki tambahan, seolah tenda itu berpindah sendiri tanpa menyentuh tanah. "Ini nggak mungkin," gumam Dimas. Arga menyenter ke sekitar. Di antara kabut ia melihat sesuatu berdiri jauh di antara pepohonan. Tinggi, diam, tidak jelas bentuknya. Saat cahaya senter mengarah penuh, sosok itu menghilang. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kini mereka semua mendengarnya jelas. Langkah kelima itu berhenti tepat di antara dua tenda. Mereka berdiri membeku. Nafas mereka membentuk uap tipis di udara dingin. Lalu, sangat pelan, terdengar suara berbisik. "Kalian sudah masuk." Suara itu bukan berasal dari satu arah. Ia seperti datang dari segala sisi, berlapis dalam kabut. Lampu senter Raka berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Dalam gelap total, mereka hanya bisa mendengar detak jantung masing-masing. Dan langkah kelima itu kini tidak lagi terdengar berjalan, melainkan berdiri diam di tengah mereka. Gelap itu tidak langsung hilang saat pagi tiba. Arga terbangun dengan napas berat, seolah baru saja muncul dari dasar air. Untuk beberapa detik, ia lupa di mana berada. Lalu bau tanah lembab dan dingin yang menusuk kulit mengingatkannya. Tenda, gunung, kabut. Ia segera membuka resleting tenda sedikit. Cahaya pucat masuk, bukan cahaya matahari yang hangat, melainkan cahaya abu-abu yang datar dan dingin. Tidak ada warna keemasan pagi, tidak ada bayangan panjang. Dunia di luar terlihat seperti foto lama yang kehilangan kontras. "Dim," Arga mengguncang bahu Dimas. Dimas membuka mata dengan wajah tegang. "Gue juga dengar itu tadi malam." Arga tidak menjawab. Ia keluar lebih dulu. Dan saat ia berdiri di luar tenda, dadanya terasa sesak. Hutan di sekitar mereka berubah. Pohon-pohon yang semalam berbatang lurus dan tinggi, kini tampak lebih bengkok, lebih tua. Kulit batangnya retak dalam, seolah sudah berusia ratusan tahun. Tidak ada daun hijau segar, semuanya pucat, hampir kelabu. Tanahnya pun berbeda. Lumut tebal yang kemarin terlihat kini tampak mengering dan retak, seperti lama tak tersentuh air. "Ini bukan tempat kita pasang tenda," bisik Arga. Dimas keluar dan langsung terdiam. Raka dan Nanda pun menyusul. Ekspresi mereka sama, bingung dan takut. "Kita nggak pindah semalam kan?" tanya Raka. "Gue nggak tidur nyenyak, tapi gue nggak ngerasa pindah," jawab Nanda dengan suara gemetar. Dimas segera memeriksa sekeliling, mencari tanda-tanda familiar.
Akar besar yang kemarin mereka lihat, batu kecil di dekat tenda, cabang pohon patah. Tidak ada. Seolah mereka membuka mata di gunung lain. Arga memutar tubuh perlahan. Kabutnya beda. Benar, kabut pagi ini tidak bergerak seperti sebelumnya. Ia menggantung rendah dan padat, hampir tidak beriak meski mereka berjalan. Udara terasa lebih berat, napas seperti ditarik lebih sulit. Dimas mengeluarkan kompas lagi. Jarumnya diam, tidak bergetar, tidak berputar. Hanya diam menunjuk ke arah yang tidak masuk akal, arah yang berbeda dari kemarin. Harusnya kita turun buat cari jalur resmi lagi, ujar Dimas tegas. Mereka segera membereskan tenda, bergerak lebih cepat dari biasanya. Tak ada yang ingin berlama-lama. Mereka mulai berjalan mengikuti perkiraan arah turun. 10 menit, 20 menit. Medan tetap sama. Pohon bengkok, tanah retak, kabut datar. Tidak ada perubahan kontur, tidak terasa naik, tidak terasa turun. Harusnya ada kemiringan, gumam Dimas. Kita tadi ada di lereng. Raka berhenti mendadak. Dengar nggak? Mereka terdiam. Sunyi. Masih terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada serangga, tidak ada angin. Bahkan suara langkah mereka terdengar tumpul seperti tidak memantul. Arga mencoba berteriak. Halo! Suaranya terdengar aneh, tidak memantul, tidak memudar secara alami, hanya hilang begitu saja. Dimas mulai terlihat panik meski berusaha menyembunyikannya. Oke, kita jalan lurus 15 menit. Kalau nggak ada perubahan, kita tandai pohon. Mereka berjalan lagi. 15 menit berlalu, tidak ada perubahan. Dimas mengeluarkan pisau kecil dan menggores tanda silang pada batang pohon besar. Sekarang kita belok kanan. Mereka berbelok dan berjalan lagi. 10 menit kemudian, Nanda berhenti. Wajahnya pucat. Di depan mereka, berdiri pohon besar dengan tanda silang. Ini nggak mungkin, bisik Raka. Kita nggak mungkin mutar secepat ini, kata Dimas. Medannya datar terus. Arga merasa kepalanya mulai pening. Kita mungkin nggak sadar belok. Gue petang kompas terus dan jarumnya nggak berubah. Mereka berdiri memandangi tanda silang itu. Goresannya masih segar. Kabut perlahan bergerak lebih rapat, seolah menyempitkan ruang di sekitar mereka. Tiba-tiba, Nanda menunjuk ke arah lain. Lihat itu. Di kejauhan, samar-samar terlihat siluet batu besar. Mereka saling berpandangan. Tanpa bicara, mereka mendekat. Batu itu setinggi dada orang dewasa. Permukaannya dipenuhi lumut pucat. Dan di bagian depan, ukiran samar yang kini terlihat lebih jelas. Tulisan itu berbeda dari yang mereka lihat di bawah. Huruf-hurufnya tampak lebih dalam, lebih tajam. Arga mendekat dan menyentuhnya. Dingin, lebih dingin dari udara sekitar. Dimas membaca perlahan, bertaba-taba, karena sebagian huruf seperti berubah bentuk. Yang, masuk, tak, kembali. Kalimat itu terpotong di bagian akhir, seolah tidak sengaja selesai. Nanda mundur perlahan. Ini batu yang sama. Bukan, bisik Dimas. Yang kemarin lebih kecil. Arga menoleh ke belakang. Jejak kaki mereka di tanah retak. Tidak ada. Lagi-lagi, seolah mereka berdiri tanpa pernah datang. Kabut tiba-tiba bergerak lebih cepat, berputar mengelilingi batu itu. Dalam pusaran putih itu, Raka melihat sesuatu. 4 bayangan, berdiri mengitari batu itu, dengan posisi persis seperti mereka sekarang. Gue ngelihat kita, bisik Raka. Arga menoleh cepat. Bayangan itu hilang, namun ada satu bayangan yang tidak bergerak pergi. Ia tetap berdiri di antara mereka. Lebih tinggi, lebih gelap, dan untuk pertama kalinya, Arga sadar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Langkah kelima itu tak lagi terdengar mengikuti, karena kini ia sudah berada di dalam lingkaran mereka. Tidak ada yang berani bergerak. Kabut berputar pelan mengelilingi batu tua itu, seperti pusaran napas yang berat. Arga bisa merasakan sesuatu berdiri di antara mereka. Bukan sekadar bayangan, melainkan kehadiran yang nyata.
Udara di sekitarnya terasa lebih dingin di satu titik, tepat di tengah lingkaran mereka. "Jangan lihat sekeliling," bisik Dimas pelan. "Fokus ke gue." Namun suara detak jantung mereka terlalu keras untuk diabaikan. Raka mengangkat kameranya dengan tangan gemetar. "Kalau ini terekam," ucapnya lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada yang lain. Di layar kecil kamera, kabut terlihat lebih tebal dari kenyataan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di tengah layar, tepat di antara posisi mereka berdiri, tampak bayangan samar, lebih tinggi, lebih gelap. "Lo lihat ini enggak?" Suara Raka nyaris putus. Arga mendekat. Di layar, bayangan itu tampak jelas. Di dunia nyata, kosong. "Matikan kameranya," bisik Nanda. Namun sebelum Raka sempat menurunkannya, suara itu terdengar lagi. Langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kali ini tidak bergerak. Berhenti. Tepat di belakang Raka. "Rak," Arga ingin memperingatkan. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Kabut menebal tiba-tiba, seperti ledakan putih yang menutup pandangan. Suhu turun drastis, napas mereka berubah menjadi asap tebal. Dan Raka hilang. Kamera terjatuh ke tanah dengan suara tumpul. "Raka!" teriak Nanda histeris. Kabut perlahan menipis kembali. Raka tidak ada. Hanya tersisa kameranya di tanah dan sepasang sepatu hiking miliknya. Berdiri rapi, menghadap ke arah batu tua. "Ini nggak mungkin," bisik Dimas. Arga berlutut dan memegang sepatu itu. Masih hangat, seolah baru saja dilepas. "Raka!" Arga teriak lagi, lebih keras. Tidak ada jawaban. Tidak ada suara langkah lari. Tidak ada ranting patah. Tidak ada tanda-tanda seseorang diseret. Hanya sunyi yang kembali memadat. Nanda jatuh terduduk menangis tanpa suara. "Dia barusan di sini, barusan." Dimas mencoba berpikir logis. "Mungkin dia lari, panik. Kita harus cari." "Tanpa sepatu," Arga membentak. Dimas tak bisa menjawab. Arga meraih kamera Raka. Tangan gemetarnya hampir menjatuhkannya lagi. Ia menyalakan layar. Rekaman masih berjalan. Mereka melihat diri mereka sendiri berdiri melingkar di depan batu. Lalu dalam rekaman itu, kabut menebal. Namun berbeda dari yang mereka rasakan tadi. Dalam video, terlihat jelas sesuatu muncul di belakang Raka. Sosok tinggi, kurus, dengan kepala miring tidak wajar. Wajahnya kosong. Atau mungkin terlalu gelap untuk dilihat. Sosok itu mengangkat tangan panjangnya dan menyentuh bahu Raka. Raka dalam rekaman tidak bereaksi. Lalu, ia perlahan memudar. Bukan ditarik, bukan diseret, tapi memudar seperti asap yang tertiup angin. Dan kamera terjatuh. Rekaman berhenti. Nanda menutup mulutnya menahan jerit. "Ini bukan manusia," bisiknya. Arga melihat layar kosong itu, dadanya naik turun cepat. Dia nggak lari, dia diambil. Kata itu menggantung di udara. Diambil. Dimas berdiri dan berputar perlahan mencoba mencari jejak apapun. "Kita harus tetap bareng, jangan sampai kepisah lagi." Seolah menanggapi kalimat itu, kabut bergerak lebih cepat mengelilingi mereka dengan jarak lebih sempit. Arga tiba-tiba merasa pusing. Pandangan di depannya sedikit berbayang, dan di balik kabut, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Raka, berdiri beberapa meter dari mereka. Diam, tanpa sepatu. "Rak!" teriak Arga spontan. Nanda dan Dimas menoleh ke arah yang sama. Tidak ada siapapun. "Dia di sana," Arga menunjuk. "Arga nggak ada apa-apa," kata Dimas cepat. Namun Arga yakin,
Ia melihat Raka berdiri dengan wajah kosong, mata terbuka lebar, menatap lurus ke arahnya. Lalu sosok itu perlahan tersenyum. Senyum yang bukan milik Raka. Kabut menutup lagi. Dia nggak sendiri, bisik Arga pelan. Nanda mencengkram lengan Dimas. Kita harus pergi dari batu ini. Dimas mengangguk cepat. Sekarang. Mereka mundur perlahan dari batu tua itu. Namun saat Arga melangkah mundur, kakinya menabrak sesuatu. Ia menoleh. Sepatu Raka, yang tadi berada di dekat batu, kini berada tepat di belakangnya. Posisinya berubah, menghadap ke arah mereka, seolah seseorang baru saja memindahkannya. Angin dingin berhembus tiba-tiba. Untuk pertama kalinya sejak mereka terjebak, terdengar suara lain di hutan itu. Suara napas. Bukan satu, bukan dua, lebih. Banyak. Mengelilingi mereka dari dalam kabut. Dan di antara napas-napas itu, terdengar satu suara yang sangat mereka kenal. Suara Raka. Jangan tinggalin gue. Jangan tinggalin gue. Suara itu terdengar jelas, terlalu jelas. Bukan seperti gema, bukan seperti ilusi samar yang bisa disalahkan pada rasa takut. Itu suara Raka, intonasinya, seraknya, bahkan nafas pendek di akhir kalimatnya. Nanda langsung menutup telinganya. Itu bukan dia, itu bukan dia. Arga mematung, dadanya seperti diremas. Ia tahu suara itu mustahil. Ia melihat sendiri bagaimana Raka memudar di depan kamera. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Arga. Kabut di sekitar mereka bergerak perlahan, membentuk lorong samar ke arah kanan. Dari dalam lorong itu, bayangan berdiri. Siluet manusia. Tanpa sepatu. Rak? Arga melangkah satu langkah tanpa sadar. Dimas langsung menarik lengannya. Jangan! Lu dengar sendiri kan, itu dia. Kalau itu dia, kenapa nggak keluar dari kabut? Bentak Dimas. Bayangan itu bergerak sedikit maju. Dalam kabut, wajahnya samar, tapi bentuk tubuhnya persis seperti Raka. Bahunya sedikit miring, kepalanya agak condong ke kiri, kebiasaan kecil yang hanya teman dekatnya tahu. Nanda menangis pelan. Kalau itu dia, kenapa dia nggak bilang apa-apa lagi? Sosok itu membuka mulut, tapi suara yang keluar bukan lagi suara Raka. Masuk lebih dalam. Suaranya bertumpuk, seperti beberapa suara berbicara bersamaan. Kabut tiba-tiba menebal, menutup sosok itu, dan sunyi kembali. Arga bergemetar. Itu bukan dia. Dimas mengangguk cepat. Gunung ini tahu suara kita. Mereka berjalan menjauh dari batu tua itu, mencoba memilih arah yang berlawanan dari lorong kabut tadi. Namun semakin mereka melangkah, hutan terasa makin asing. Pohon-pohon kini tampak lebih rapat, batangnya berliku seperti tangan yang membeku saat mencoba meraih sesuatu. Tanah retak di bawah kaki mereka terasa lebih keras, hampir seperti batu. Tiba-tiba, Arga? Suara lain, lembut, hangat. Arga berhenti. Suara itu berbeda dari sebelumnya. Itu suara ibunya, persis seperti ketika ia kecil dan dipanggil masuk rumah saat maghrib. Arga, pulang. Jantungnya berdegup keras. Tidak mungkin, ibunya sudah meninggal 2 tahun lalu. Dengar nggak? Bisik Arga nyaris tak terdengar. Dengar apa? Tanya Dimas Jepat. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas. Arga, ibu di sini. Kabut di sebelah kiri bergerak perlahan, membuka celah kecil. Di dalamnya Arga melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya tergerai panjang, bahunya kecil dan rapuh, persis seperti ibunya. Tanpa sadar, Arga melangkah mendekat. Jangan! Teriak Nanda. Namun suara ibunya terdengar lagi. Arga, kamu capek ya? Sini! Air mata Arga hampir jatuh. Logikanya berteriak bahwa ini tidak mungkin, tapi hatinya ingin percaya. Tiba-tiba Dimas memukul keras bahunya. Arga tersentak. Celah kabut itu langsung menutup. Sosok perempuan itu lenyap. Fokus, bentak Dimas. Ini bukan yang lo pikir.
Arga terengah, seolah baru saja terbangun dari mimpi dalam. Namun belum sempat mereka menenangkan diri, Nanda tiba-tiba membeku. Matanya menatap lurus ke depan. "Nanda," panggil Dimas. Perlahan, Nanda mengangkat tangannya dan menunjuk. Di kejauhan berdiri seseorang. Dengan wajah Nanda sendiri. Sosok itu tersenyum tipis. "Dia? Aku," bisik Nanda. Sosok itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya sinkron. Saat Nanda menarik nafas, sosok itu juga. Saat Nanda berkedip, sosok itu ikut. Dimas berdiri di depan Nanda, mencoba menghalangi pandangan. Namun sosok itu bergerak lebih cepat. Dalam satu kedipan, ia sudah berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Wajahnya identik, tapi matanya kosong dan senyumnya terlalu lebar. Kabut berputar di sekelilingnya seperti pusaran kecil. "Kalau kita tinggal di sini, nggak perlu takut lagi," ucap sosok itu dengan suara Nanda, tapi tanpa emosi. Nanda menjerit dan berbalik. Saat mereka menoleh lagi, sosok itu hilang. Nafas mereka semua tak beraturan. Arga menyadari satu hal mengerikan. Gunung ini tidak hanya memanggil, ia meniru, ia membaca, ia mengambil bentuk yang paling sulit mereka tolak. Kabut kembali bergerak cepat, membelah mereka tanpa peringatan. Pandangan Arga tiba-tiba terhalang total. "Dim!" teriaknya. Tidak ada jawaban. "Nanda!" Sunyi. Kabut memisahkan mereka. Arga berlari sembarangan mencoba keluar dari pusaran putih itu. Langkahnya tersandung sesuatu. Ia jatuh keras ke tanah. Saat ia mengangkat kepala, ia sendirian. Tidak ada Dimas, tidak ada Nanda, tidak ada suara. Hanya kabut. Lalu perlahan, di belakangnya terdengar langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Namun kali ini, langkah itu tidak berhenti. Ia berjalan melewatinya. Dan Arga merasakan sesuatu berdiri tepat di belakang punggungnya. Membungkuk, seolah sedang berbisik sangat dekat ke telinganya. "Sekarang tinggal kamu." Sekarang tinggal kamu. Bisikan itu begitu dekat hingga Arga bisa merasakan hawa dinginnya menyentuh kulit lehernya. Napasnya tercetat, ia tidak berani langsung menoleh. Jangan lihat, itu satu-satunya pikiran yang tersisa di kepalanya. Namun rasa takut yang terlalu besar justru membuatnya refleks berbalik. Kosong. Kabut hanya bergulung pelan seperti biasa. Arga terjatuh terduduk, napasnya memburu, tangannya gemetar hebat. Ia menoleh ke segala arah, tidak ada Dimas, tidak ada Nanda. Hanya batang-batang pohon bengkok dan tanah retak yang terasa makin asing. Aku nggak sendirian, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu. Kini memang hanya dia. Ia berdiri perlahan dan mulai berjalan tanpa arah yang jelas. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahannya. Kabut semakin rendah, hampir setinggi dada. Beberapa menit berjalan, ia melihat sesuatu di tanah. Sebuah kamera. Kamera Raka. Padahal kamera itu tadi masih ia genggam. Arga memeriksa tangannya. Kosong. Ia tidak ingat kapan melepaskannya. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengambil kamera itu. Layar kecilnya masih menyala. Rekaman aktif. Tapi bukan rekaman yang baru. Di layar terlihat Arga sendiri, sedang berjalan di tengah kabut. Sendirian. "Ini sekarang," bisiknya. Sudut pengambilan gambarnya dari belakang, seolah ada seseorang yang memegang kamera dan mengikuti. Arga menoleh jipat ke belakang. Tidak ada siapapun. Di layar, sosok Arga berhenti. Lalu perlahan menoleh ke arah kamera. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bagian putih. Arga menjatuhkan kamera itu spontan, layar langsung mati. "Ini nggak nyata," bisiknya berulang-ulang. Kabut di depannya tiba-tiba bergerak membuka jalur lurus. Jalur itu terasa familiar. Arga melangkah dengan ragu. Beberapa meter di depan, ia melihat batu besar berdiri tegak. Batu setinggi orang dewasa. Permukaannya kini lebih bersih, seolah lumutnya tersingkir. Tulisan di sana terlihat jelas, lebih jelas dari sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Arga mendekat dan membaca keras-keras. "Yang masuk tak akan kembali sebagai dirinya.
Kalimat itu lengkap, tidak lagi terpotong. Angin dingin berhembus pelan membuat kabut berputar mengelilingi batu itu. Arga menoleh ke belakang. Jejak kakinya tidak ada. Lagi, ia seperti tidak pernah berjalan menuju batu ini. Tiba-tiba, dari balik kabut di sisi kanan, muncul 3 sosok. Dimas, Nanda, Raka. Mereka berdiri diam. Wajah mereka kosong. "Guys," suara Arga pecah. Mereka tidak menjawab, hanya berdiri menghadapnya. Lalu hampir bersamaan, kepala mereka miring ke sisi yang sama, tidak wajar, seperti patah, dan mereka tersenyum, senyum yang terlalu lebar. Arga mundur 1 langkah, kakinya membentur batu. Saat ia berkedip, ketiga sosok itu sudah lebih dekat, tanpa terdengar langkah. Kabut bergerak liar membentuk lingkaran di sekitar mereka, dan akhirnya Arga sadar yang berdiri di depannya bukan teman-temannya, tapi sesuatu yang memakai wajah mereka. "Kalian bukan mereka," bisiknya lemah. Sosok Raka melangkah maju. "Benar," jawabnya dengan suara bertumpuk. Sosok Dimas ikut mendekat. "Kami hanya mengambil bentuk." Sosok Nanda tersenyum lebih lebar, "Supaya kamu tidak takut." Arga merasakan air mata hangat mengalir. Kemana mereka? Ketiga sosok itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab bersamaan. "Di sini." Tiba-tiba Arga merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya, seperti ada yang bernafas bersamanya. Kabut berputar semakin cepat, batu tua di belakangnya terasa bergetar. Arga meraih kamera lagi dengan sisa keberanian yang ia punya. Ia menyalahkannya dan mengarahkannya ke wajahnya sendiri. Jika ini benar-benar akhir, setidaknya ada bukti. Di layar, wajahnya terlihat pucat, tapi ada sesuatu di belakangnya. Bayangan tinggi, lebih tinggi dari pohon. Tanpa wajah, hanya rongga gelap di tempat mata seharusnya. Bayangan itu perlahan menunduk, mendekat ke kepala Arga. Arga berbisik ke kamera, suaranya hampir tak terdengar. "Kita tidak sendiri, jalurnya berubah. Ini bukan gunung." Tiba-tiba layar kamera dipenuhi gangguan. Garis-garis statis menari, suara desis panjang memenuhi udara. Kabut meledak seperti gelombang putih yang menyelan segalanya. Jeritan Arga terdengar terpotong. Lalu, sunyi. Kamera jatuh ke tanah, masih merekam. Dalam layar yang setengah rusak, terlihat batu tua itu berdiri sendirian. Tidak ada Arga, tidak ada sosok lain. Hanya kabut yang perlahan kembali tenang. Rekaman berhenti dengan suara langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan langkah kelima itu berjalan menjauh dari kamera. 3 hari setelah laporan kehilangan dibuat, tim SAR akhirnya tiba di kaki gunung berkabut. Langit di atas gunung tampak cerah pagi itu. Nyaris terlalu cerah untuk tempat dengan reputasi seperti ini. Warga desa berdiri di kejauhan. Wajah mereka penuh kecemasan, namun tidak terkejut. Seolah-olah kejadian seperti ini bukanlah yang pertama. 4 orang terakhir kontak sebelum masuk jalur resmi. Jelas ketua tim SAR sambil memeriksa peta. "Kita susuri jalur normal dulu." Mereka bergerak cepat dan terorganisir. Setiap langkah meninggalkan jejak jelas di tanah yang masih lembab. Setiap percakapan terdengar wajar, menggema pelan di antara pepohonan. Gunung itu tampak normal, terlalu normal. Beberapa jam menyusuri jalur resmi, tidak ada tanda-tanda keberadaan Arga dan teman-temannya. Tidak ada bekas perkemahan, tidak ada sampah, tidak ada jejak sepatu. "Kalau mereka lewat sini pasti ada bekas," gumam salah satu anggota tim. "Kita lanjut ke lereng utara," perintah ketua tim. Warga desa yang ikut membantu hanya saling berpandangan saat mendengar arah itu disebut. Kabut mulai turun saat mereka mendekati lereng utara. Perlahan, tanpa suara. Salah satu anggota tim menunjuk ke depan. "Pak, ada batu di situ." Sebuah batu besar berdiri sendiri di antara pepohonan. Tingginya setara dada orang dewasa. Permukaannya dipenuhi lumut tua. Di bagian depannya terlihat ukiran samar. Ketua tim mendekat dan menyapu lumut dengan sarung tangannya. Tulisan itu tampak jelas. "Yang masuk tak akan kembali sebagai dirinya." "Siapa yang bikin beginian?" bisik salah satu anggota. Tidak ada yang menjawab. Kabut di sekitar mereka mulai menebal.
Meski jam masih menunjukkan pukul 11 siang, tiba-tiba seorang anggota tim berteriak, "Di sini!" Beberapa meter dari batu itu tergeletak sebuah kamera. Rusak, lensa retak, namun masih utuh. Ketua tim mengambilnya dan mencoba menyalakan. Butuh beberapa kali percobaan sebelum layar kecil itu berkedip menyala. Rekaman terakhir diputar. Di layar terlihat Arga, sendirian, wajahnya pucat. "Kita tidak sendiri, jalurnya berubah. Ini bukan gunung," bisiknya. Lalu gangguan statis memenuhi layar. Suara desis panjang terdengar. Dan dalam sepersekian detik sebelum layar mati total, terlihat bayangan tinggi berdiri tepat di belakangnya. Anggota tim saling berpandangan. "Trik kamera," gumam seseorang. Namun tidak ada yang terdengar yakin. Ketua tim memerintahkan penyisiran lebih luas. Mereka menyebar, mencari jejak kaki, sobekan kain, apapun. Namun tanah di sekitar batu itu rata. Tidak ada bekas pijakan, padahal 8 orang dewasa berdiri di sana sekarang. Seolah-olah tanah menutup setiap jejak seketika. "Pak," suara salah satu anggota terdengar ragu. "Kompas saya?" Jarum kompasnya bergetar pelan, lalu berputar 1 kali penuh, dan berhenti, mengarah tepat ke batu tua itu. Angin tiba-tiba berhembus dingin. Kabut bergerak lebih cepat, memisahkan anggota tim beberapa meter satu sama lain. "Rapat, jangan berjauhan," teriak ketua tim. Namun suara mereka terdengar lebih jauh dari seharusnya, seolah ruang di antara mereka meregang. Salah satu anggota yang berdiri paling belakang membeku. "Pak, ada orang!" Semua menoleh. Di balik kabut, berdiri 4 sosok. Diam, tidak bergerak. "Survivor!" teriak seseorang penuh harap. Sosok-sosok itu perlahan melangkah maju. Kabut menipis sedikit. Wajah mereka terlihat samar. Dan untuk 1 detik panjang, ketua tim merasa ia mengenali mereka dari foto laporan kehilangan. Arga, Dimas, Nanda, Raka. Namun ada yang salah. Wajah mereka terlalu pucat, mata mereka terlalu gelap, dan senyum mereka terlalu lebar. Kabut tiba-tiba menebal lagi. Dalam 1 kedipan, ke-4 sosok itu lenyap. Anggota tim yang tadi melihat mereka terjatuh terduduk. Mereka ada di sini." Ketua tim segera memerintahkan mundur. "Semua turun, sekarang!" Mereka bergerak cepat meninggalkan lereng utara. Begitu keluar dari area kabut tebal, suasana kembali normal. Suara burung terdengar lagi. Angin berhembus wajar. Kompas kembali stabil. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apun. Pencarian dihentikan hari itu. Laporan resmi menyebutkan tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kamera rusak itu menjadi satu-satunya bukti, namun rekaman bayangan tinggi di belakang Arga tidak pernah dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, papan kayu di pos lama bertambah 4 foto baru. Wajah Arga, Dimas, Nanda, dan Raka terpajang di sana. Kabut turun lebih awal sore itu. Warga desa menutup pintu rumah lebih cepat dari biasanya. Dan jauh di lereng utara, dekat batu tua yang berdiri sunyi, kabut kembali bergerak membentuk lorong sempit. Jika ada yang berdiri cukup lama memandangnya, mungkin mereka akan melihat 4 sosok berjalan pelan di balik putih pekat dan mendengar langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena gunung berkabut tidak pernah benar-benar menghilangkan siapapun. Ia hanya menyimpan mereka tanpa jejak.